Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtassa syahra ramadhana bifadilati siyami min baini sairi syuhur wa fataha fihi abwabal jinani bima fiha minas sururi wal hubur wa hayya'aha likulli muwahhidin syakur wa aghlaqa fihi abwaban nirani wa a'addaha likulli musyrikin kafur. Ahmaduhu subhanahu wa huwa ahaqqu mahmudin wa a'dhamu malkur wa ashkuruhu ala ni'amin tatajaddadu birrawahi wal bukur wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ala raumi anfi kulli musyrikin kafur wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu da'in ilal khairati wa muhadzirin minasyurur. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum lil ihtida'i nujum. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Marilah di kesempatan hari Jumat yang insya Allah penuh dengan barakah ini, kita wasiatkan kembali diri kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Takwa dalam arti mencapai segala nikmat yang diberikan oleh Allah, khususnya nikmat Ramadan. Karena berpuasa di bulan Ramadan hakikatnya adalah penyempurna iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman yang ingin menyempurnakan imannya, kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa, maka berpuasalah dan jangan pernah meninggalkannya. Berpuasa di bulan Ramadan hakikatnya adalah istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disabdakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam kondisi keimanan dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka hakikatnya puasanya adalah istighfarnya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasa di bulan Ramadan hakikatnya adalah pembebasan dari neraka, sebagaimana disabdakan, innamas syiyam junnatun, puasa adalah perisai, yastajinnu bihal abdu, yang dapat melindungi seorang hamba minan nari, dari siksa neraka. Pilihannya hanya ada dua, surga atau neraka. Ketika seorang hamba sudah dibebaskan dari neraka, maka kenikmatan surga akan diberikan kepadanya. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Dalam sebuah hadis diceritakan, annahu yu'ta bisyabin biyaumil qiyamati bakian. Pada suatu hari kiamat didadangkan seorang pemuda yang sedang menangis. Wal malaikatu yadribunahu wa yasukunahu ilan nari, sedangkan para malaikat memukul pemuda tersebut lalu menggiring pemuda tersebut ke dalam neraka. Fayuqalu, maka dikatakan kepada para malaikat, maka nadambuhu, apakah gerangan dosa pemuda ini? Fayaquluna, maka kemudian para malaikat menjawab, hadza rajulun adraka Ramadan fantahaka hurmata Ramadan. Pemuda ini menemukan bulan Ramadan tetapi tidak menghormati kemuliaan Ramadan, tidak menghormati kemuliaan bulan Ramadan, fa'asallaha ta'ala fihi, malah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuqalu, maka dikatakanlah kepada para malaikat, suhqan laku wa bu'dan, jika demikian maka jauhkanlah pemuda ini dari rahmat Allah dan surganya Allah. Dalam hadis yang lain,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, waragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfaralah, yang artinya, dan hinalah seorang lelaki bulan Ramadan menemuinya kemudian meninggalkan dirinya sementara ia belum mendapatkan ampunannya. Maka kita renungi dua hadis ini dari sisi betapa ruginya apabila kita menyia-nyiakan bulan Ramadan, di bulan yang Allah penuhi dengan rahmatnya, di bulan yang Allah liputi dengan ampunannya, di bulan yang Allah bebaskan dari api neraka, justru tidak bisa menghormati kemuliaan bulan Ramadan dengan ibadah, dengan taqarrub, dengan membenah diri, dengan memiliki kenangan kebaikan dan sebagainya. Bahkan kelak orang yang mulai berpuasa, beribadah dari hari kedua Ramadan akan merasa rugi. Mengapa saya tidak pernah memulainya dari awal Ramadan? Kita sekarang sudah memasuki babak bagian-bagian akhir dari bulan Ramadan. Maka perlu kiranya kita mengoreksi diri kita mulai awal Ramadan kemarin sampai hari ini. Apakah ada ibadah kita? Apakah taqarrub kita? Apakah pembenahan diri kita sudah sesuai dengan yang kita harapkan? Apabila sudah sesuai, apabila ada kebaikan yang bisa kita kenang di akhirat, apabila sudah ada, maka mari kita jaga sekuat tenaga hingga akhir Ramadan. Tetapi jika belum sesuai dengan ekspektasi kita, la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Mari kita kembali, mari kita tingkatkan sebaik-baiknya, sekalipun Ramadan ini sudah ada di babak akhir, karena innamal a'mal bil khawatim, karena sesungguhnya amal itu tergantung dari endingnya. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Di penghujung bulan Ramadan ini ada satu hal yang masih bisa memotivasi istiqomah puasa dan salat tarawih kita, yaitu dengan adanya peristiwa Lailatul Qadar. Faqad hawa Ramadan maziyataini. Ada dua keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Nuzulul Quran. Pertama adalah turunnya Al-Quran. Wa wujudu Lailatul Qadar bihi. Dan kedua adalah peristiwa Lailatul Qadar. Barang siapa yang ibadahnya, salatnya, puasanya, iktikafnya dilakukan tepat pada malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya itu lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Sebagaimana dipaparkan oleh Rasulullah bahwa umur umat Nabi Muhammad rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Sedangkan umat terdahulu diberikan umur yang panjang, bahkan sampai beratus-ratus tahun. Sehingga hal ini menjadi keresahan tersendiri bagi Rasulullah. Apalagi pada suatu ketika diceritakanlah kepada Rasulullah bahwa ada seorang dari Bani Israel yang berperang di jalan Allah, yang beribadah di jalan Allah selama 1000 bulan. Sehingga Rasulullah takjub. Rasulullah ingin kemuliaan yang diberikan kepada pemuda ini juga diberikan kepada umatnya Rasulullah. Karena Rasulullah menjadi Rasul yang paling utama, maka tentu Rasulullah ingin umatnya menjadi umat yang paling utama. Sehingga Rasulullah bermunajat, Ya Rabbi, ja'alta ummati aqsarul umam a'maran wa aqalluha a'malan. Wahai Tuhanku, Engkau jadikan umatku yang paling pendek umurnya dan paling pendek amalnya, sehingga kemudian fa'aqahullahu lailatul qadar, maka Allah kemudian memberikan Lailatul Qadar khusus bagi umat Rasulullah karena memuliakan dan karena mengagungkan Rasulullah. Sehingga Lailatul Qadar menjadi mulia, Ramadan menjadi mulia karena diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita harus bangga menjadi umatnya Rasulullah, karena banyak sekali khususnya lihadihil ummah, keutamaan untuk umat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Lailatul Qadar adalah salah satu perkara yang sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksud tujuan di dalamnya. Tujuannya adalah agar umat senantiasa menghidupkan, beribadah dan bermunajat setiap malam Ramadan. Apabila setiap hari,
setiap malam kita istiqomah berpuasa, kita istiqomah membaca Al-Quran, kita istiqomah sholat maghrib, sholat isya berjamaah, kita istiqomah berniat iktikaf di masjid sembari melaksanakan sholat tarawih, maka insya Allah salah satunya akan tepat pada Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar imanan ay tasdiqan bi annaha haqqun wa ta'atun. Barang siapa yang beribadah tepat pada Lailatul Qadar karena iman, karena percaya bahwa Lailatul Qadar adalah benar adanya, bahwa ia beribadah semata karena taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, wahtisaban, kemudian beribadah karena mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, maka dosa-dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Lailatul Qadar disamarkan, Rasulullah tetap memotivasi umatnya untuk senantiasa mencari Lailatul Qadar, khususnya pada malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar bisa lebih diharapkan pada malam 10 terakhir dari bulan Ramadan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, taharrau Lailatul Qadri, yang ingin menemukan ketepatan, yang ingin menyibukkan diri, yang ingin beramal soleh, yang ingin sholat malam, yang ingin beriktikaf tepat pada Lailatul Qadar, taharrau Lailatul Qadri, maka carilah Lailatul Qadar itu fil witri, pada setiap malam ganjil, minal ashril awakhir, di 10 malam terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Minimal adalah bagaimana caranya agar kita bisa menjaga istiqomah kita, sekalipun kita tidak mampu menyaksikan Lailatul Qadar secara langsung, setidaknya berkah istiqomah ibadah kita salah satunya tepat pada Lailatul Qadar dan mendapatkan afdaliyah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apa yang dinamakan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, jika beribadah tepat pada malam Lailatul Qadar, itu lebih baik dari 1000 bulan. Karena kebanyakan yang terjadi pada kita, ibadahnya yang tepat, tetapi tidak bisa langsung menyaksikan Lailatul Qadar. Akan tetapi ada hamba-hamba terkasih Allah yang ibadahnya tidak hanya tepat pada Lailatul Qadar, tetapi juga melihat Lailatul Qadar secara langsung. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, turun para malaikat, turun ruh, malaikat Jibril dengan izin Allah, fi min kulli amr, untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu hingga terbitlah fajar. Malam itu hamba-hamba terkasih Allah merasakan nuansa yang tidak biasa. Malam itu mereka melihat cahaya yang berbeda. Malam itu mereka menyadari betapa indahnya karena menyaksikan langsung para malaikat yang turun atas izin Allah, dan mereka mendengarkan malaikat yang mengucapkan salam. Kata malaikat, ya mukmin, ya mukminah, wahai orang mukmin, wahai orang mukmin laki-laki, wahai orang mukmin perempuan, wahai hamba Allah, wahai hamba-hamba terkasih Allah, assalam yaqra'ukas salam, Allah mengirimkan salam kepadamu. Maka karena yang menyaksikan, karena yang disaksikan adalah alamnya malaikat, orang yang menyaksikan Lailatul Qadar secara langsung, sudah pasti matinya nanti husnul khatimah, sudah pasti dia adalah ahli surga, dan sudah pasti dia tercatat sebagai hamba yang saleh. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah, maka di bulan Ramadan yang tersisa beberapa hari ini, mari kita berdoa, mari kita berikhtiar sebaik mungkin. Semoga kita masih menemukan nikmatnya beribadah, nikmatnya puasa, nikmatnya tarawih, nikmatnya iktikaf, nikmatnya menjadi hamba, dan nikmatnya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah ini bisa memberikan manfaat kepada jamaah umumnya dan kepada pribadi ini khususnya. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quriyal qur'anu fastami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.